dalam mengelola negara ini, ternyata ini bukan mengelolanya secara negarawan, tapi mengelolanya berdasarkan interest. Bangsa besar ini walaupun sudah 24 tahun kita merayakan reformasi, tapi ternyata belum cukup dewasa untuk menerima nilai-nilai perbedaan. Selamat berjumpa kembali para pemirsa di Jangan Salah Arah di channel Ahmad Nur Hidayat. Jangan lupa sebelum kita lanjutkan untuk like, share, komen, dan subscribe untuk mendapatkan update konten-konten berikutnya. Baik, untuk kali ini topik yang pertama ini adalah tentang kebersamaan Jokowi dan Anies di Formula E tanpa BUMN ya. Nah ini mungkin ini sebuah keprihatinan banyak orang ya bahwa ada perlakuan yang berbeda antara Mandalika dengan Formula E, kemudian keduanya sama-sama perhelatan dunia ya, yang justru potensinya akan membawa nama bangsa ini di kancah internasional. Nah, melihat seperti ini, kita tahu bahwa Presiden Jokowi sendiri menghadiri acara ini, dan mungkin ini adalah sesuatu yang baik ya, sesuatu yang sangat baik. Di sini ada keharmonisan, jadi secara intinya Presiden juga ikut serta lah, bisa berpartisipasi menghadiri acara ini. Dan kita lihat ada berita yang menyampaikan tentang alasan kenapa BUMN ya tidak mensponsori ya. Itu diantaranya karena proposalnya itu terlalu cepat, 1 bulan begitu. Sementara semestinya 3 bulan sebelumnya. Nah, seperti itu. Apakah ini alasan yang tepat ya untuk disampaikan? Apakah memang tidak memungkinkan untuk 1 bulan itu BUMN ikut andil ya dalam mensponsori event ini? Ini mungkin saya persilakan ke Bang Maknur pertama kali untuk bisa berkomentar tentang hal ini, Bang. Jangan, Bang. Iya, terima kasih Bro Eko. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira video tadi dan juga pembacaan berita ya, informasi dari Kang Eko tadi ya terkait hadirnya Pak Jokowi di Formula E, saya kira ini hal yang perlu kita apresiasi ya. Ini kan menunjukkan bahwa antara Pak Jokowi dengan Pak Anies itu terlihat tidak ada persaingan politik ya. Ya wajar karena Pak Jokowi ini kan sudah 2 periode ya, sudah habis. Tapi begitu Pak Anies dengan Pak Erick Thohir misalkan, itu terlihat ada persaingan politik. Ya, makanya Formula E ini tidak dibiayai oleh BUMN, ya menurut kita salah satu alasannya adalah karena persaingan politik itu tadi. Sebetulnya alasan yang disampaikan oleh juru bicara Menek BUMN mengatakan bahwa 1 bulan ini dianggap pengajuan proposalnya telat ya. Ya bisa jadi benar, tetapi kan agak aneh juga kalau ternyata ada 1 BUMN yang menerima dan menjadi sponsor dari Formula E, yaitu PT Indosat. Itu ada saham pemerintah juga di situ, ada saham BUMN juga di situ. Nah itu bisa menjadi bisa menjadi sponsor ya, meskipun 1 bulan. Nah kalau yang lain kan kelihatan tidak ya. Nah saya kira kok kehadiran Pak Jokowi ini menarik ya, kita apresiasi apa yang dilakukan oleh Pak Anies Baswedan juga kita apresiasi karena menyajikan satu acara internasional ya yang bisa meningkatkan reputasi Indonesia sebagai negara berkembang yang menuju ke arah modern gitu, ke arah negara maju. Dan tentunya ini adalah kebanggaan buat kita. Mudah-mudahan dengan event-event seperti ini ya, para investor dari luar negeri itu merasa tidak ragu lagi untuk berinvestasi di Indonesia. Tetapi kemudian Pak Jokowi ini hadir ya, Formula E-nya itu tidak disponsori oleh BUMN gitu. Jadi BUMN-nya zong gitu ya. Kalau kita bandingkan dengan Mandalika misalkan ya, MotoGP, dana BUMN ya tercatat menjadi sponsor itu 3,8 triliun. Yang jumlah yang fantastis kalau menurut saya, hanya untuk pengembangan CSR saja.
Apa karena ini Mandalika ini yang sponsorinya adalah Menek BUMN, Erick Thohir dan keluarga gitu ya, sirkuitnya ini kan, sehingga mendapatkan support penuh. Nah, giliran yang menginisiasi satu event Formula E ini adalah lawan politiknya di 2024 nanti, yaitu Pak Anies Baswedan, BUMN kemudian menjadi bisa kita katakan kering ya dari partisipasi dalam Formula E. Nah, saya kira ini adalah contoh yang buruk ya. Dan saya juga ingin katakan bahwa harusnya Pak Jokowi ketika membuka Formula E ya itu mengatakan ya saya hadir dan kemudian saya sudah perintahkan Menek BUMN untuk berpartisipasi dalam Formula E. Nah, kayak begitu kan makin menambah kebersamaan ya antara Pak Jokowi dan Pak Anies Baswedan lah. Saya kira itu idealnya ya, tapi kan itu tidak dilakukan. Pak Jokowi datang aja seolah-olah tidak memahami BUMN di situ ada apa enggak gitu kan. Harusnya sih datang itu dengan satu berita yang cukup menggembirakan lah, setidaknya buat bangsa Indonesia bahwa BUMN ini terlibat dalam Formula E karena ada misi nasionalisme, meskipun terlambat ya, meskipun cuma 1 bulan, tetapi karena ini adalah penting menunjukkan Garuda Merah Putih di mata internasional, maka BUMN akan terlibat. Kan indah kalau begitu. Dibandingkan dengan sekarang, kesannya cari-cari alasan gitu ya. 1 bulan proposal telat gitu kan. Sementara ini harusnya 3 bulan ya. Ya itu kan menurut saya sih cari-cari alasan. Begitu bro. Gimana menurut Bang Ramli ini? Ya itu lebih gila lagi. Apapun yang mereka lakukan sekarang ini kan menurut saya sih upaya main-main lah. Kalau boleh dikatakan secara kasarnya itu sebenarnya ingin menghambat. Kita harus jujur itu, karena kejujuran itu penting. Kalau kita lihat dari perjalanannya, kan selalu sering dihambat sampai dengan terakhir yang sebenarnya diinginkan balapan ini terjadi di area Monas, Merdeka Selatan, mereka dan segala macamnya di situ. Itu kan dibatalkan dan harus pindah ke Ancol. Itu pun masih dicari-cari tempat. Begitu sampai di Ancol, komentar lagi. Ancol itu tidak cocok, tidak segala macam. Jadi itu hambatan sebenarnya itu. Mereka ingin menghambat perjalanannya Formula E ini. Tetapi rupanya ada yang bisa melindungi ya, kita nggak tahu. Cara perlindungannya seperti apa yang Anies dapat. Toh ternyata berjalan di Ancol dengan kecepatan waktu bisa menyelesaikan sebuah area balapan. Ini kan sesuatu yang dari baru. Coba bisa Anda bayangkan aja, membuat sebuah sirkuit dalam waktu yang begitu singkat, dengan segala macam tantangan yang diterima oleh Anies, logika mana, logika akal sehat mana yang bisa mengatakan bahwa itu bisa terjadi. Tapi semua itu terjadi juga dengan tenang, ya, istilah umumnya ya, orang bilang ya Anies ini bertangan dingin, walaupun dengan segala macam rintangan yang begitu luar biasa, melaksanakannya di tepat waktu. Kita bisa bayangkan itu beberapa bulan kemarin kan, sirkuit ini baru dimulai dibangun. Ya, saya kira tidak lebih dari setahun. Kan itu kan luar biasa. Nah, di dalam kondisi seperti itu bagaimana mau merancang sebuah promosi yang ini, sementara di luar negeri itu berjalan aja itu promosinya. Para ininya berjalan sendiri, inisiatif. Ini kan eventnya yang baik. Kalau orang tokoh-tokoh periklanan dunia itu melihat bahwa ini kan sebuah event yang luar biasa yang bisa memberikan tempat berpromosi yang terbaik. Tapi di Indonesia alasan dengan prosedural. Ini apa? Coba tanya semua media. Bagaimana cara Anda mencari sponsor atau Anda ingin mendapatkan sponsor atau Anda ingin mensponsori sesuatu event. Semua itu ada dalam dalam kerangka berpikir itu. Tanpa perlu dibikin surat pun, ini event tanpa surat. BUMN jangan pikirkan dulu bahwa BUMN ini pernah Mandalika, ada prosedurnya, sudah nggak usah pikirin itu. Ini event untuk yang terbaik ke dunia. Bahwa ini adalah sebuah acara, suatu event yang sama sekali tidak bisa dihindari tentang kehebatannya untuk melampaui opini dunia.
Nah, saya kira itu hal yang sangat luar biasa dan gila kalau memang itu dia pakai alasan bahwa baru 1 bulan suratnya itu datang. Malah kemarin saya lihat di ILC itu dengan lantang si juru bicara ini, si Arya Sinulinga ini, mana Anies bertemu dengan si Menteri BUMN Erick Thohir, mana suratnya, mana ininya. Jadi seakan-akan suratnya panitia itu dianggap itu cuma hanya prosedur biasa. Mestinya katanya Anies itu bertemu dengan apa namanya, dengan Menteri BUMN-nya untuk bicarakan soal begitu. Menurut saya punya analisis dalam batin saya melihat bahwa Anies tidak mau membuat sesuatu yang juga akan dibully. Jadi kalau dia melakukan itu kepada Erick Thohir, nah akan dilihat dia itu kan akhirnya balik juga kepada BUMN, kepada pemerintah pusat, kepada macam-macam, Pak. Itu sudah diperkirakan. Saya kira dalam batin Anies sedang terganggu soal itu, karena selama perjalanan pun dibully terus. Mulai dari tempatnya aja sudah dibikin bagaimana supaya tidak jadi, jangan ada. Jadi bayangkan itu. Nah, inilah yang saya bilang, sampai saya dengar seorang imam besar dari New York, dari yang asal Indonesia, Imam Syamsi Ali, sampai mengomentari betapa hati nuraninya bangsa ini bisa disobek-sobek hanya dengan perbedaan-perbedaan yang kecil seperti itu, sehingga event yang begini, yang event besar untuk membangun nasionalisme kok bisa terjadi seperti itu. Itu Syamsi Ali yang sampai bisa ngomong itu. Orang Indonesia yang di luar melihat dari luar ke dalam, coba itu bisa dibayangkan. Dan saya kira ini pelajaran yang paling baik untuk bisa dipelajari, dan ini saya kira ini sesuatu yang buruk ya, yang telah dipertontonkan ke dunia, cara kerja manajemen negara, bagaimana membantu prospek negara ini bisa eksis di mata dunia. Saya kira itu. Ya, nah, terima kasih Bang. Luar biasa nih penjelasan ya dari Bang Ramli. Ya betul. Nah ini kita melihat bahwa ini seolah-olah negara BUMN tidak ikut serta itu seperti tidak hadir ya. Negara tidak lengkap hadirnya gitu ya. Hanya presiden saja. Tidak lengkap, itu bahaya. Tidak lengkap itu. Ya, nah ini justru dengan dihalangi, kemudian secara a priori dihambat begitu ya, kemudian tidak dibantu juga sehingga acara ini tetap terus berjalan, justru ini akan menambah pamor ya. Yang terjadi adalah menambah pamor Anies sendiri gitu ya. Artinya para buzzer ini justru memberikan panggung yang lebih besar secara tidak langsung ya. Nah, ini gimana menurut Bang Matnur, gimana Bang? Komentarnya Bang. Iya, ini kan kalau tadi yang disebutkan oleh Bang Ramli itu kan ini adalah upaya untuk menjegal Anies Baswedan supaya tidak sukses gitu ya di Formula E. Ya. Saya kira ya itu karena itu terjadi ya memang. Dan ini kan persaingan politik gitu. Nah kalau dilihat tadi Kang Eko bilang ini negara hadir tapi hadirnya tidak semua, separuh gitu ya. Ya sebetulnya ini membuktikan ya, ini kita rakyat ini bisa ngelihat bahwa dalam mengelola negara ini ternyata ini bukan mengelolanya secara negarawan gitu loh, tapi mengelolanya berdasarkan interest, berdasarkan satu kepentingan. Dia ini teman kita, ayo kita bantuin. Ini kompetitor kita, udah nggak usah dibantuin. Ya apalagi kan Anies ini kan ada terpilih kan ada residu ya ketika pilkada gubernur melawan Ahok ya, di mana Ahok ini kan kandidat yang wakil gubernur yang menjadi gubernur bersama dengan Pak Jokowi gitu. Nah tentunya ini sebetulnya menjadi satu ujian buat bangsa Indonesia ya menurut saya. Apakah kita sebetulnya sudah matang berdemokrasinya? Tapi ternyata kan belum. Bangsa besar ini walaupun sudah 24 tahun kita merayakan reformasi, tapi ternyata belum cukup dewasa untuk menerima nilai-nilai perbedaan. Ya buktinya seperti ini gitu. Dan menurut saya ini ada kesalahan cara berpikir, kesalahan regenerasi
memahami demokrasi itu seperti apa. Demokrasi itu sebetulnya apa? Satu perbedaan cara pandang ya untuk memajukan Indonesia secara keseluruhan. Gitu. Jadi ini bukan alat untuk memecah belah atau alat ini meskipun meskipun tujuannya untuk keindonesiaan, tapi karena pelakunya bukan orang kita, nggak usah kita bantuin. Nah itu kan namanya tidak dewasa, tidak memahami hakikat demokrasi. Nah inilah saatnya saya kira kita ya rakyat semua, teman-teman yang menyaksikan YouTube ini, kelihatannya memang kita harus memilih pemimpin-pemimpin yang secara pemikiran, kedewasaan demokrasinya itu melekat ya. Bagaimana misalkan seorang Anies Baswedan ya, kalau kita lihat dia hadir di acara Kendi Nusantara, ya meskipun mungkin rakyat Jakarta mengatakan nggak usah datang gitu kan di sosmednya, tetapi karena ini adalah acara keindonesiaan, Gubernur Anies Baswedan datang mensukseskan acara Kendi Nusantara meskipun tanah yang dibawanya itu sebetulnya tanah yang bernuansa kritikan dan satir, karena tanah yang dibawa itu adalah tanah gusuran dari daerah apa namanya itu? Kampung Akuarium. Kampung Akuarium yang digusur sama periode Ahok gitu, di bawah tanah gusuran ditaruh di situ gitu kan. Itu kan sebetulnya ada bahasa satirnya gitu. Simbol-simbol ya. Tapi dia datang kan. Nah, saya kira ya saya tadi sudah apresiasi ya Pak Jokowi sudah hadir ya, tetapi persoalannya adalah kenapa Pak Jokowi juga tidak memerintahkan Menek BUMN misalkan untuk mensukseskan acara di Formula E. Toh itu kan sebenarnya mirip aja dengan acara MotoGP di Mandalika kan. Apa bedanya? Mirip juga ketika Erick Thohir menjadi ketua tim sukses dari SEA Games. Kan apa bedanya? Sama-sama juga kan? Acaranya event, cuman ini bedanya, ini hanya dilakukan oleh pemerintahan daerah DKI. Kalau sebelum dua tadi MotoGP dan juga Asia Games, itu kan penyelenggaranya adalah panitia nasional. Nah satu sisi ya ini menunjukkan kehebatan Anies juga ya menurut saya, karena dia walaupun hanya memimpin kota ya, ini kan tingkat provinsi ya, tetapi dia bisa menciptakan atau menyelenggarakan satu event internasional yang bergengsi. Saya kira malah di sinilah meskipun BUMN tidak membantu, malah di sinilah membuktikan kehebatannya seorang Anies Baswedan dalam mengorganisasi timnya ini ya, sehingga terselenggara Formula E meskipun tidak mendapatkan bantuan dari negara. Ya, memang menarik juga apa yang dikatakan Samsi Ali, yang satu didukung setengah mati, yang satu didukung setengah hati ya. Nah, ada lagi yang menarik Bang. Kemenpora sepertinya kurang terdengar suaranya begitu. Ini kan perhelatan olahraga begitu Bang. Gimana Bang Ramli komentarnya? Ya, Bang Ramli. Oh, Pak Jainuddin Amali maksudnya. Ya, Kemenpora. Saya kira kurang terdengar ya. Ya, saya kira Menpora ini saya berpikir ini tipe politisi, jadi dia pasti hati-hati. Kalau tidak ada instruksi yang betul-betul bisa dijadikan sebagai sebuah instrumen instruksi, mungkin dia akan jalankan. Oke. Tapi kan kelihatan tidak ada instruksi itu. Instruksinya itu cuma hanya tertuju kepada sesuatu yang tidak jelas. Seperti pertemuannya presiden dengan gubernurnya di sirkuit, itu kan cuma hanya mengecek berapa persiapan, mudah-mudahan berjalannya baik. Nah, sebagai pemerintah pusat, sebagai presiden, dia harus melihat kepastian acara tempat dan ininya, sehingga tidak dibicarakan secara negatif oleh dunia kalau memang kita melakukan sebuah event internasional. Itu aja yang dia jaga. Tapi tidak ada instruksi kepada elemen negara secara ini, itu tidak ada. Ya pasti Menporanya bingung. Kok nggak ada instruksi? Kenapa? Karena manajemen negara saat ini selalu dengan pedoman visi negara itu ada pada presiden, tidak ada pada menteri. Jadi visinya harus presiden. Ya sudah, tunggu instruksi kan. Akhirnya kan semua menteri yang berada di dalam naungan
apa namanya yang terkait dengan kegiatan seperti ini, ya menunggu. Nah sampai sekarang kan tidak ada instruksi khusus kepada Menpora. Setahu kita ya, kita nggak tahu kalau ada hal-hal lain di luar itu. Tapi kalau secara di publik tidak ada itu instruksi. Jangankan Menpora, KONI saja, saya kira tidak ada instruksi apa-apa itu. Jadi semua elemen yang terkait dengan itu bertanya-tanya apa yang terjadi ini, ya kan? Nah, satu. Yang kedua, kalau kita bisa baca situasi ini dengan baik, Anies bekerja keras, dituntut untuk berinovasi kreatif, tapi tidak boleh meninggalkan janji-janjinya sebagai gubernur sewaktu masa kampanye dulu. Nah, sekarang ke pertanyaan kita, apakah janji-janji dia itu tidak jalan, tapi dia lebih fokus kepada acara ini yang sebenarnya tidak ada di dalam janji? Kalau kita bisa jujur menyatakan, semua janji-janji ditunaikan, ini adalah bagian daripada marketing creativity. Kalau saya lihat begitu. Jadi sebuah marketing creativity untuk dunia dari Indonesia. Nah ini event yang terbaik. Silakan kita mau barang itu sudah ada di kita cuma tinggal minta memasukkannya ke kita penyelenggaranya. Kan itu ada sesuatu yang luar biasa. Tapi janji-janjinya jalan nggak? Jalan. Proyek-proyek yang dijanjikan oleh untuk menyangkut air bersih, menyangkut apalagi menyangkut kekumuhan, menyangkut ini semua berjalan sesuai dengan apa yang dia janjikan. Termasuk JIS, janji dia untuk membuat stadion satu dan stadion untuk Persija itu terwujud malah menjadi salah satu kebanggaan dunia saat ini. Salah satu stadion terbaik. Nah, sekarang kita lihat lagi kepada para peserta yang hadir di sirkuit. Tiba-tiba suara mereka mengatakan bahwa inilah sirkuit terbaik. Wah, sirkuit terbaik dipersiapkan 1 tahun, kurang dari 1 tahun malah. Ya. Ini kan sebuah fenomena yang luar biasa dari seorang Anies Baswedan yang dengan tenang, dengan apalah, pokoknya ketenangan dia dengan senyum, dengan ini dia anggap ini adalah sebuah ibadah pekerjaan yang harus ditunaikan dengan baik, dengan profesionalitas yang tinggi, dengan anak-anak bangsa yang dia banggakan itu. Dia bilang kita bisa berbuat sesuatu kok. Kita tidak kurang tenaga ahli, kita tidak kurang, ini soal kesempatan saja. Dan itu terjadi. Makanya kalau dibilang bahwa Menpora tidak ada bunyinya, itu yang saya bilang tadi. Ini kembali kepada manajemen negara yang memang ininya dengan cara yang buat saya mungkin keliru ya. Kan harusnya ada itu mekanisme itu. Ternyata itu kan tidak ada. Saya kira itu sementara. Oke, baik Bang Ramli. Menarik sekali ini. Oke, saya kira untuk topik ini sudah cukup jelas ya, clear ya. Jadi kita ini yang kurang sifat negarawan ya. Kenegarawanan. Ya, Indonesia kekurangan jiwa kenegarawanan. Saya mohon pamit sebentar ya, karena ada pekerjaan. Oh ya, baik. Oke, baik. Terima kasih Bang Ramli atas kehadirannya.